Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan panduan 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Hari ini saya juga didampingi oleh anak saya, Citra Getsemani. Dan tema saat ini, renungan hari ini adalah Tuhan memurnikan umat. Untuk itu mari kita menerima firman dengan hati yang terbuka, dengan sukacita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan kembali. Kiranya dengan firman ini Tuhan mengajarkan kami sesuatu hal yang baru dan kami bisa menerima firman itu serta membagikannya kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, terlebih dari itu kami bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik saudara, pembacaan firman hari ini dari kitab Maleakhi 3 ayat yang ketiga demikian. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Pak, saya ada pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Tuhan bertindak memurnikan umatnya? Kemudian, apa tujuan Tuhan memurnikan umatnya? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus paham dulu sedikit banyaknya ya konteksnya ya, bahwa di masa Maleakhi itu sebenarnya pada saat itu kegerakan rohani secara luar biasa juga terjadi karena mereka baru pulang dari pembuangan ya, dan Esra juga mulai membacakan kitab-kitab Taurat dan umat punya kegiatan yang sangat luar biasa. Tapi sangat disayangkan hal itu tidak berlangsung lama. Kemudian terjadi suatu penurunan semangat ya, atau juga kegairahan spiritualitasnya menurun ya, sehingga imam bahkan tidak lagi melayani di bait suci ya. Demikian juga umat tidak datang ke tempat-tempat ibadah. Imam bahkan bekerja dengan mereka berladang ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi ada beberapa hal yang di dalam kitab Maleakhi ini ditentang oleh Maleakhi, yaitu pertama, yaitu melawan ibadah yang munafik. Yang munafik itu tadi ada domba yang cacat dipersembahkan, dan itu tidak benar di hadapan Tuhan ya. Misalnya itu salah satu. Jadi tidak sungguh-sungguh untuk beribadah. Terjadi juga penyembahan berhala ya, mereka menyembah ilah-ilah asing. Terjadi juga perceraian ya. Yang berikutnya Maleakhi juga menentang orang-orang yang memandang ringan memberikan perpuluhan ya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga Allah harus datang memberikan suatu pemulihan supaya umatnya hidup benar di hadapan Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan ya, dengan mengutus nabi-nabinya ya, dengan mengutus juga Maleakhi termasuk, kemudian sampai di zaman Yohanes Pembaptis. Demikian juga Tuhan Yesus datang untuk memurnikan hati, memulihkan hati, supaya hubungan manusia dengan Allah menjadi sangat luar biasa. Tetapi saudara-saudara, sampai saat ini pun terkadang-kadang banyak orang yang melayani secara munafik ya, di mana dalam pelayanan orang mencuri kemuliaan Tuhan, senang dipuji, senang diagung-agungkan ya, senang dianggap hebat, yang Tuhan tidak butuhkan sikap hati yang seperti itu. Aktivis gereja juga hanya secara lahiriah, yang penting nyanyi di gereja, penampilan ditonjolkan, tetapi tidak intim dengan Tuhan ya. Ada juga rumah tangga yang tidak harmonis ya, mereka kumpul suami istri anak-anak tapi kasih di situ tidak ada. Kemudian yang berikutnya, kenyataannya di jemaat-jemaat pun hanya sedikit orang yang memberikan persepuluhan dari satu gereja
biasanya cuma 20%, 25% saudara yang memberikan perpuluhan. Yang berikutnya, gereja saat ini juga banyak terikat dengan berhala yang namanya handphone. Ya, ada orang main handphone itu sampai 7 jam sehari, 8 jam saudara. Bayangkan, jadi ada penghalang antara umat dengan Allah lewat handphone atau hobi-hobi yang lain. Jadi kita juga perlu dipulihkan oleh Tuhan untuk kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dengan kita merenungkan bagaimana Yesus itu sudah berkorban buat kita, mati buat kita. Begitu sengsaranya dia. Kita selamat cuma karena terima Yesus, kita harusnya sangat bersyukur. Tetapi banyak orang Kristen memandang rendah korban Yesus. Banyak orang Kristen juga saudara tidak memberikan waktu khusus untuk bersaat teduh, untuk penyembahan kepada Allah. Tidak punya waktu khusus untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Yang penting dapat share renungan dari teman-teman dianggap cukup, padahal tidak cukup. Kita harus punya waktu khusus buat Tuhan, termasuk juga bernyanyi atau menyembah Tuhan ya, memuliakan Tuhan, bermazmur, berterima kasih kepada Tuhan yang baik, supaya hati kita sungguh-sungguh pulih, sehingga ibadah itu adalah ibadah yang sungguh-sungguh terjadi suatu percintaan, pertemuan yang kuat antara Allah dan umatnya, bukan sekedar penampilan lahiriah. Saudara, kita harus bertobat, kita harus mau dimurnikan oleh Tuhan. Dan saya percaya setiap orang yang mengalami suatu pemulihan atau pemurnian dari Tuhan dengan mau menerima firman Tuhan dengan segenap hati dan dengan sungguh-sungguh mau dikendalikan oleh firman Tuhan, dan saudara-saudara, saya percaya dia akan bahagia, dia akan mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan ya. Untuk itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jangan andalkan diri kita, jangan andalkan akal kita sendiri atau keinginan kedagingan kita. Tuhan ingatkan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu saudara-saudara yang paling utama. Kalau kita selalu memikirkan hal-hal yang surgawi, pasti kita akan diubahkan. Hati kita yang pahit dipulihkan oleh Tuhan. Hati kita yang penuh dengan kebencian dipulihkan oleh Tuhan. Hati kita yang penuh dengan kesombongan dihancurkan oleh Tuhan. Hati kita yang penuh dengan dendam dihancurkan oleh Tuhan. Dan hati kita akhirnya makin hari kita akan mengalami bagaimana hati Yesus kita miliki ya. Dipulihkan itu saudara ya, dibersihkan oleh Tuhan. Nah, biar terus kita dilebur oleh Tuhan seperti emas dan peraknya Tuhan, dan kita tampil jadi peraknya Tuhan dan emasnya Tuhan yang luar biasa, yang menyenangkan hati Bapa, Yesus dan Roh Kudus ya. Demikian saudara, mari kita upayakan lakukan firman ini supaya kita dipulihkan, dimurnikan, diberkati Tuhan. Dan kita juga harus mengingat kepada teman-teman kita, ingatkan teman-teman kita, kita bagi, kita share firman ini ya, supaya banyak orang disembuhkan, dipulihkan, dimurnikan oleh Tuhan, dan kita mengalami bagaimana di bumi seperti di surga. Kita mengalami shalomnya Tuhan, kuasanya Tuhan, kasihnya Tuhan, bahkan kelimpahannya Tuhan, karena Tuhan hebat. Begitu saudara, mari kita senangkan hati Tuhan dan mau dipulihkan oleh Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa saudara. Bapa, Yesus dan Roh Kudus, kami menyadari banyak umat-Mu ya Tuhan yang perlu dipulihkan oleh kuasa firman-Mu. Jamah mereka semua ya Tuhan, supaya mereka punya hati yang rela untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Hati yang rela untuk disembuhkan oleh Tuhan. Hati yang rela untuk mengalami pertobatan dengan sungguh-sungguh. Hati yang sungguh-sungguh mau dimurnikan oleh Tuhan. Terima kasih, berikan kepada kami kerendahan hati ya Tuhan. Berikan kepada kami kelaparan dan kehausan akan firman-Mu. Berikan kepada kami ya Tuhan untuk mau dikoreksi, dibenahi oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.